Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Baik, anak-anak kami sekalian, pada pertemuan kita yang berikutnya akan kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran daring khususnya bahasa Indonesia kelas 12. Ini untuk SMK Taruna Padang Sidimpuan bagi anak-anak kami. Tolonglah anak-anak kami sekalian disimak, diperhatikan, sehingga nanti anak-anak kami bisa memahami pembelajaran bahasa Indonesia kita ini. Pada pertemuan yang lewat, sudah Ibu sampaikan untuk gaya bahasa atau majas, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan secara umum. Menurut JS Badudu, gaya bahasa ini kita digolongkan menjadi 4 macam, yaitu gaya bahasa perbandingan. Barangkali sudah kita bahas kemarin, ada 9 macam yang kita pelajari. Kemudian gaya bahasa sindiran. Inilah anak-anak kami sekalian akan kita lanjutkan mengenai gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa itu adalah salah satu teknik ataupun cara ya yang kita gunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Barangkali di sini kita bisa menyampaikan maksud kita itu kepada seseorang bisa dengan cara menyindir. Jadi anak-anak kami sekalian, gaya bahasa sindiran ini meliputi yang pertama disebut dengan gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi ini adalah suatu cara menyampaikan suatu maksud dengan cara menyindir dengan mengatakan yang sebaliknya. Menyindir dengan cara menyatakan yang sebaliknya. Jadi ironi ini disebut juga dengan sindiran yang halus. Menyindir secara halus, yaitu dengan mengatakan yang sebaliknya. Jadi di sini Ibu ambil contohnya, tulisannya indah bagaikan cakar ayam. Jadi kita menyindir. Mungkin kita lihat tulisan seseorang itu jelek, tidak bisa dibaca. Padahal mungkin dia sudah anak SMK. Jadi, tulisannya sangat indah ya, cantik tulisannya, bagaikan cakar ayam. Jadi anak-anak kami sekalian ini mengatakan yang sebaliknya. Tulisannya indah bagaikan cakar ayam, ini termasuk sindiran yang halus. Mengatakan bahwa tulisannya jelek. Tapi tidak langsung kita katakan, jelek kali tulisanmu. Bukan begitu. Jadi mengatakan yang sebaliknya. Tulisannya indah bagaikan cakar ayam, dikatakan ini dengan gaya bahasa ironi. Oh, cepat kali kau bangun. Baru jam 10 pagi. Jadi kita katakan yang sebaliknya, cepat bangun padahal sudah jam 10 pagi. Ya, jadi anak-anak kami sekalian itu termasuk gaya bahasa ironi. Aduh, harum kali baumu. Mungkin sudah 3 hari nggak mandi. Jadi mungkin kita mau mengatakan kalau dia itu bau, tapi kita katakan harum. Karena dia sudah 3 hari tidak mandi. Jadi itu adalah sindiran yang digolongkan ke dalam ironi. Jadi anak-anak kami sekalian, tentunya kalau menyindir ya kita usahakanlah sindirannya sindiran halus. Ini sindiran yang paling halus. Ya. Yang kedua anak-anak kami sekalian disebut dengan gaya bahasa sinisme. Sinisme, gaya bahasa sinisme. Sinis. Ini lebih kasar ketimbang ironi. Biasa juga disebut dengan sindiran tajam. Yaitu sindiran yang bernada kasar. Tajam. Misalnya, muntah aku melihat perangaimu yang tak pernah berubah. Ini termasuk sindiran yang sinis ini, kasar. Muntah aku melihat perangaimu yang tak pernah berubah. Muak aku katanya kan. Jadi anak-anak sekalian ini sindiran
yang digolongkan ke dalam sinisme. Yang ketiga disebut dengan sindiran yang paling kasar yang bernada ejekan. Itu disebut dengan sindiran yang digolongkan ke dalam bentuk sarkasme. Kasar, paling kasar. Bernada ejekan. Misalnya, tulikah kamu? Tulikah kamu? Dipanggil-panggil tidak datang juga. Jadi kasar, tulikah kamu? Butakah kamu? Katanya. Jadi ini termasuk sarkasme. Jadi anak-anak kami sekalian, kadang-kadang memang dalam menyampaikan suatu maksud, kadang-kadang kita memberikan sindiran. Kalau memang bisa, sindirannya kita gunakan sindiran yang paling halus. Tapi kadang-kadang mungkin karena kita dongkol, barangkali kita kasih dia peringatan, tidak mau juga mengerti, tidak juga berubah. Kemudian terpaksalah disampaikan dengan sindiran yang paling kasar yang sudah bernada ejekan. Jadi anak kami sekalian, bisa nanti kita lihat, barangkali kita dengar, kita lihat, barangkali orang-orang sering menyampaikan maksudnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bernada sindiran. Jadi anak-anak kami sekalian, itulah golongan gaya bahasa yang kedua, yaitu gaya bahasa sindiran. Sedangkan yang ketiga, gaya bahasa yang ketiga menurut C.S. Badudu yaitu gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan ini anak-anak kami sekalian yang pertama disebut dengan gaya bahasa pleonasme, yaitu memperjelas maksud dengan menggunakan kata berlebihan. Maksudnya di dalam kalimat itu ada kata-kata yang berlebihan penggunaannya. Sebetulnya kata-kata itu tidak perlu lagi kita buat di situ, karena maksudnya sudah otomatis ada di dalam kalimat itu anak-anak kami sekalian. Tapi barangkali supaya lebih jelas menegaskan, mempertegas maksudnya sehingga di sana ada penggunaan kata-kata yang berlebihan. Jadi tidak sama dengan hiperbola kemarin. Kalau hiperbola berlebih-lebihan, maksudnya itu berlebihan. Tapi kalau di pleonasme, penggunaan kata-katanya yang berlebihan. Misalnya, peristiwa itu kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Peristiwa itu kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Jadi maksud dia barangkali mempertegas, memperjelas maksudnya. Sehingga dibuat kata-kata yang sebetulnya tidak perlu. Sering kita dengar orang mengatakan, saya lihat dengan mata kepalaku. Saya lihat dengan mataku sendiri katanya. Jadi peristiwa itu kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri, ini termasuk pleonasme. Peristiwa itu kusaksikan, gitu aja kenapa rupanya. Tapi mungkin lebih memperjelas, dia gunakan kata-kata yang tadi. Dengan mata kepalaku sendiri. Jadi itulah teknik cara seseorang menyampaikan maksudnya itu. Banyak sekali anak-anak kami sekalian, temuan-temuan yang seperti ini kita lihat dalam penulisan kalimat-kalimat di dalam penulisan karya sastra. Jadi kalau dalam karya ilmiah, barangkali ini sudah termasuk kalimat yang kurang efektif, berlebihan. Banyak contohnya ya anak-anak kami sekalian yang digolongkan ke dalam pleonasme. Nah, silakan nanti anak kami cari lagi, misalnya lagi masuk ke dalam. Nanti buat dalam bentuk kalimat masuk ke dalam. Kalau masuk ya pasti ke dalam. Jadi pleonasme. Oke, anak-anak kami sekalian, paham kan? Oke, yang kedua disebut dengan gaya bahasa repetisi. Repetisi. Re itu kan biasa artinya kembali. Jadi gaya bahasa repetisi itu memperkuat makna atau maksud dengan mengulang kata atau bagian kalimat yang maksudnya hendak diperkuat atau dipertegas.
Jadi maksudnya anak-anak kami sekalian, ada di sana kata-kata yang sering diulang. Misalnya, kita harus bersatu, bersatu, sekali lagi bersatu. Nah, kan? Jadi di situ ada kata-kata yang diulang, bersatu, bersatu, bersatu. Kita harus bersatu, bersatu, sekali lagi bersatu. Jadi itu masuk ke gaya bahasa repetisi. Kamu harus belajar, belajar, dan harus belajar supaya cita-citamu tercapai. Gitu. Jadi maksud dia mempertegas. Ada kata-kata yang diulang-ulang. Itu namanya gaya bahasa repetisi. Yang berikutnya anak-anak kami sekalian, gaya bahasa anapora. Gaya bahasa anapora ini juga pengulangan kata pada awal kalimat. Gaya bahasa anapora ini sering dijumpai pada penulisan puisi anak-anak kami sekalian. Puisi itu terdiri dari bait-bait anak-anak kami sekalian, sehingga kadangkala di dalam bait-bait itu ada pengulangan kata-kata tertentu dengan tujuan mempertegas. Di sini ada ibu kutip sebuah puisi, di mana puisi ini menggunakan majas anapora, yaitu pengulangan kata pada awal kalimat. Misalnya, junjunganku, apakah kekal? Apakah tetap? Apakah tak bersalin rupa? Apakah boga sepanjang masa? Jadi di sini anak-anak kami sekalian, silakan diperhatikan di sini ada penggunaan kata apakah, di mana apakah ini diulang-ulang itu 4 kali yang berada di awal kalimat. Jadi anapora itu pengulangan pada awal kalimat pada bait-bait puisi. Silakan anak kami nanti dicari puisi-puisi yang menggunakan gaya bahasa anapora. Yang keempat, anak-anak kami sekalian, disebut dengan epifora. Epifora ini kebalikan dari anapora. Kalau anapora pengulangan pada awal kalimat, maka epifora pengulangan pada akhir kalimat. Jadi ada diulang di akhir kalimat, diulang-ulang dia. Berbeda dengan repetisi tadi. Jadi pada repetisi itu hanya 1 kalimat, tapi ada kata-kata tertentu yang diulang mungkin 2 kali atau 3 kali. Tapi pada epifora ini kita temukan pada penulisan puisi. Ibu ambil di sini contohnya. Baris pertama pada bait puisi ini, kalau kau mau, aku akan datang. Baris kedua, jika kau kehendaki, aku akan datang. Baris ketiga, bila kau minta, aku akan datang. Jadi di sini anak-anak kami sekalian, pada akhir kalimat ketiga kalimat ini selalu diulang, aku akan datang, aku akan datang, aku akan datang. Jadi majas yang seperti ini disebut dengan epifora. Yang kelima anak-anak kami sekalian, majas klimaks. Klimaks itu yaitu menyampaikan suatu maksud dengan mengandung, maksudnya menyampaikan suatu maksud dengan menyampaikan urutan-urutan pikiran yang semakin meningkat dari gagasan-gagasan sebelumnya. Jadi rangkaian urutan pikirannya itu meningkat. Meningkat dia. Misalnya dari kecil sampai dewasa, malah sampai setua ini. Dari kecil, barangkali kecil, remaja, dewasa, tua. Jadi rangkaian urutannya itu meningkat anak-anak kami sekalian. Dari kecil sampai dewasa, malah sampai setua ini engkau belajar, tapi tak juga pandai-pandai. Jadi rangkaian urutannya semakin meningkat. Jadi anak-anak kami sekalian, itu disebut dengan klimaks. Ibu ambil lagi contoh yang lain. Ya, 1.000, 2.000, 5.000,
10.000. Bisa. Jadi rangkaian urutannya meningkat. Ya. Anak-anak kami sekalian, itu disebut namanya dengan klimaks. 1.000, 10.000, 100.000, bahkan sejuta pun akan gitu. Jadi ada urutan-urutannya itu. Boleh mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, semua diliburkan karena wabah COVID. Nah, gitu dia. Jadi TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Jadi itu disebut dengan klimaks. Yang keenam, anak-anak kami sekalian, ada namanya anti klimaks, majas anti klimaks. Kebalikan dari klimaks, yaitu gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan dengan urutan yang menurun. Jadi kebalikan dari klimaks, anti klimaks. Kalau klimaks naik, anti klimaks menurun dia. Anak-anak kami sekalian, di sini Ibu ambil contohnya, gedung-gedung, rumah-rumah, dan gubuk-gubuk. Gedung-gedung, rumah-rumah, dan gubuk-gubuk. Semuanya hancur diterjang badai. Jadi mulai dari gedung, turun ke rumah, turun ke gubuk. Jadi rangkaian urutannya menurun. Itu disebut dengan anti klimaks. Barangkali kalau Ibu ambil lagi contohnya, jangankan 100.000, 10.000, 1.000 pun aku tak punya. Kan gitu. Jadi menurun dia anak-anak kami sekalian. Coba anak-anak kami sekalian kalau begini kalimatnya, jangankan harta, nyawa pun aku korbankan. Gimana anak kami? Masuk ke mana itu? Ke klimaks kah? Atau ke anti klimaks? Ya anak-anak kami sekalian, coba dipahami, dibedakan apa yang Ibu sampaikan. Oke, anak-anak kami sekalian, yang terakhir untuk majas penegasan disebut dengan majas retoris, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Dia bertanya, tapi dia tidak butuh jawaban. Itu disebut dengan majas retoris. Oke, anak-anak kami sekalian, bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Bertanya tapi tidak perlu dijawab. Karena sebetulnya orang sudah tahu jawabannya. Ya, anak-anak kami sekalian. Nah, contohnya, Ibu ambil contohnya ini. Mungkinkah orang mati hidup kembali? Ya, anak-anak kami sekalian, udah tahunya kita orang mati itu sebetulnya nggak akan hidup kembali. Tapi masih bertanya, mungkinkah orang mati hidup kembali? Mungkin ada suatu kejadian, mungkin nanti ada misalnya seseorang yang ditinggal mati oleh seseorang. Menangis saja dinasehati, udah ikhlaskan aja. Tapi toh dia malah tetap aja nangis-nangis aja. Tetap aja bersedih. Jadi mungkin datang kawannya, udahlah, ikhlasan aja. Nangis pun kau nanti, mungkinkah orang mati hidup kembali? Jadi itu tidak perlu dijawab karena udah tahunya kita jawabannya. Maka itu disebut dengan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, Bu ambil lagi contohnya ya anak-anak kami sekalian, ada seorang teman, ada seorang siswa, sudah sering dipanggil orang tuanya, karena barangkali ada kasus-kasusnya di sekolah. Sudah sering dipanggil orang tuanya, tidak juga berubah. Nah, datang gurunya, bertanya sama anaknya, beginikah kelakuan seorang pelajar? Jadi anak itu tidak perlu menjawab, ya, enggak. Jadi itu disebut dengan retoris. Beginikah kelakuan seorang pelajar? Jadi itu disebut dengan gaya bahasa retoris. Anak-anak kami sekalian, itulah yang digolongkan ke dalam majas penegasan. Yang berikutnya anak-anak kami sekalian, ini majas pertentangan atau gaya bahasa pertentangan.
Gaya bahasa pertentangan ini yang pertama disebut dengan paradoks. Bertentangan, paradoks. Jadi paradoks itu adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta yang ada. Bertentangan. Paradoks namanya. Misalnya, dia kaya tetapi miskin. Dia kaya tetapi miskin. Kan anak-anak kami sekalian, kaya dengan miskin jelaslah bertentangan. Kenapa dikatakan dia kaya tetapi miskin? Jadi anak-anak kami sekalian mungkin saja kaya harta tetapi miskin ilmu. Nah, bisa saja anak-anak kami. Jadi itulah anak-anak kami sekalian teknik ataupun cara seseorang menyampaikan maksudnya. Sehingga kalimat yang disampaikan itu masuk dia ke kelompok paradoks. Dia kaya tetapi miskin. Atau barangkali anak itu jelek. Tapi cantik. Barangkali anak itu cantik tapi jelek maksud ibu ya. Anak itu cantik tapi jelek. Mungkin saja cantik wajahnya tetapi jelek perangainya. Cantik dengan jelek jelas kan bertentangan anak-anak kami sekalian. Tapi dalam hal ini pengertiannya wajahnya yang cantik tapi perangainya jelek. Ya anak-anak kami sekalian, itulah yang disebut dengan paradoks. Banyak sekali kita temukan kalimat-kalimat yang digolongkan ke dalam majas paradoks. Silakan anak-anak kami cari lagi contoh-contoh nanti, atau barangkali nanti akan ibu berikan barangkali wacana atau teks yang menyangkut majas. Anak-anak kami sekalian mengkelaskannya masuk dia ke kelompok kayak bahasa yang mana. Yang berikutnya anak-anak kami sekalian, gaya bahasa pertentangan yang kedua disebut dengan antitesis, yaitu gaya bahasa pertentangan yang menggunakan paduan kata yang berlawanan arti. Ya. Misalnya, jadi di sini ada dipadu dua kata yang berlawanan arti. Digabung dua kata yang berlawanan arti. Misalnya, hidup matinya. Jadi hidup lawannya mati. Susah lawannya senang. Jadi dibuat kalimat, hidup matinya, susah senangnya kuserahkan kepadamu. Jadi anak-anak kami sekalian itu digolongkan ke dalam majas pertentangan, yaitu antitesis. Ya, tua muda, besar kecil, ya, tua muda, besar kecil, itu kan berlawanan. Menonton pertunjukan itu. Oke, anak-anak kami sekalian bisa dibedakan antara paradoks dengan antitesis. Oke, yang berikutnya, yang terakhir barangkali anak-anak kami sekalian untuk majas pertentangan, yaitu kontradiksio. Yaitu gaya bahasa yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan yang sudah diungkapkan semula. Itu namanya kontradiksio, kontradiksi. Bertentangan, bertentangan. Jadi sudah disampaikan di awal, disampaikan lagi berikutnya sehingga bertentangan. Itu namanya kontradiksio. Jadi anak-anak kami sekalian harus bisa membandingkan ketiga majas pertentangan ini. Untuk kontradiksio di sini Ibu ambil contohnya. Semua sudah hadir kecuali si Amir. Semua sudah hadir kecuali si Amir. Misalnya tanya sama gurunya, siapa yang tidak hadir? Semua sudah hadir, Bu, kecuali si Amir. Kan gitu. Jadi kenapa dikatakan semua sudah hadir, padahal si Amir belum hadir? Sehingga penyampaian bahasanya itu semua sudah hadir kecuali si Amir. Berarti belum hadir semua. Tapi menyatakan maksudnya itu dia katakan semua sudah hadir kecuali si Amir. Jadi kalau masih ada yang belum hadir, mengapa dikatakan semua? Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini
disebut dengan kontradiksio. Oke, anak-anak kami sekalian, untuk majas, seperti yang Ibu sampaikan tadi, secara umum majas itu digolongkan menjadi 4 golongan, sudah kita bahas. Memang yang kita bahas hanya sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak kami sekalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.